teman-teman, video ini merupakan video kedua latihan soal TWK CPNS 2023. Kali ini kita akan bahas 10 soal lagi. Mudah-mudahan dengan kita konsisten, kita bisa mencapai goals kita yaitu lolos CPNS tahun ini. Amin. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Pancasila disebut sebagai dasar negara. Hal ini berarti A. Tidak ada ideologi yang lebih baik dari Pancasila. B. Semua peraturan hukum yang ada di Indonesia harus berdasarkan dengan Pancasila. C. Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah. D. Semua benar. E. Pancasila tidak berdasarkan hukum agama. Jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah B. Semua peraturan hukum yang ada di Indonesia harus berdasarkan dengan Pancasila. Lanjut soal nomor 2. Pada awalnya, kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditujukan kepada A. Masyarakat adat dan suku pedalaman, bukan. B. Penganut aliran kepercayaan dan agama Buddha dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis, bukan. C. Masyarakat yang heterogen pada masa kerajaan Mataram kuno, juga bukan. D. Penganut aliran kepercayaan dan penganut Hindu dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis, kurang lengkap. Yang E, penganut Buddha, yaitu Jina, dan penganut Hindu, Shiva, dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Jadi, untuk soal nomor 2, jawabannya adalah E. Penganut Buddha Jina dan penganut Hindu Shiva dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Lanjut soal yang ketiga. Perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 sudah direncanakan sejak kependudukan A. Belanda, B. Inggris, C. Jepang, D. Spanyol, E. Portugis. Jawabannya adalah C. Jepang. Jadi Indonesia sudah merencanakan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 itu sejak kependudukan Jepang. Lanjut soal nomor 4. Dengan berbagai suku, agama, dan kebudayaan yang berbeda, kita sebaiknya hidup dengan rukun. Kerukunan antar umat beragama diwujudkan dalam sikap dan perbuatan, yaitu A. Menghormati agama lain dan tetap teguh pada agamanya sendiri. B. Jika perlu masuk agama lain. Ini jelas bukan. C. Bagaimana harus menghormati agama sendiri. Betul. D. Saling memaafkan jika bertemu. Ya. E. Menghormati agama lain jika dirasa perlu. Ini bukan. Jadi, soal nomor 4 ini jawabannya adalah A. Menghormati agama lain dan tetap teguh pada agamanya sendiri. Soal nomor 5, yang merupakan sebuah sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing disebut A. Konflik, B. Egoisme, C. Cultural lack, D. Etnosentrisme, E. Calvinisme. Jawaban soal nomor 5 ini adalah D. Etnosentrisme. Cultural lack merupakan ketimpangan salah satu unsur kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan unsur budaya lain yang terus berubah. Jadi cultural lack ini bisa disebut juga dengan ketimpangan budaya. Sedangkan etnosentrisme merupakan sikap atau pandangan yang berpangkal kepada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Dan biasanya sikap etnosentrisme ini disertai dengan sikap atau pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Kita menganggap kebudayaan kita lebih baik dari kebudayaan lain atau kita meremehkan kebudayaan lain, itu disebut dengan paham etnosentrisme. Sedangkan untuk Calvinisme itu merupakan perasaan cinta terhadap tanah air yang berlebihan atau secara berlebihan. Itu disebut dengan Calvinisme. Jadi, untuk soal nomor 5 jawabannya adalah etnosentrisme. Lanjut soal nomor 6. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Merupakan bunyi pasal A7 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, B. Pasal 7A, C. Pasal 6, D. Pasal 7B, E. Pasal 5. Jawabannya adalah pasal 7. Lanjut ke soal nomor 7.
Untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, pemerintah berhak untuk melakukan operasi militer. Berikut ini adalah bentuk-bentuk operasi militer di darat, kecuali A. Operasi pertahanan daerah, B. Operasi pertahanan mobil, C. Operasi pertahanan pangkalan, D. Operasi ofensif balas, E. Operasi perlawanan rakyat. Jawabannya adalah C. Operasi pertahanan pangkalan. Lanjut soal nomor 8. Berikut ini adalah peran Indonesia dalam ASEAN, kecuali A. Memberi gagasan mengenai pembentukan komunitas keamanan, B. Menjadi penengah antara MNVL dan Filipina, C. Menjadi koordinator dalam beberapa KTT ASEAN, D. Menjadi pusat kesekretariatan ASEAN, E. Pengiriman pasukan perdamaian ke Filipina dan Thailand. Dan peran Indonesia dalam ASEAN kecuali adalah E. Jadi jawaban di sini adalah E. Pengiriman pasukan perdamaian ke Filipina dan Thailand. Lanjut soal nomor 9. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan terluas di dunia, baik itu pulau besar dan pulau kecilnya yang berjumlah A. 14.572, B. 17.510, C. 17.504, D. 16.507, E. 17.610. Dan jawabannya adalah C. 17.504. Lanjut soal yang terakhir. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, adat, dan suku. Agar tidak terjadi perpecahan, maka dibentuk alat pemersatu bangsa. Berikut yang bukan merupakan alat pemersatu bangsa adalah A. Lagu Perjuangan Pahlawan, B. Pancasila, C. Konstitusi Negara Indonesia, D. Bhinneka Tunggal Ika, E. Konsep Wawasan Nusantara. Karena pertanyaannya adalah yang bukan, maka jawabannya adalah yang A. Lagu Perjuangan Pahlawan, karena Pancasila, Konstitusi Negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga konsep wawasan kebangsaan merupakan alat pemersatu bangsa. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita cuma bahas 10 soal. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.